Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badia, saya dari kelas Biologi A semester 4. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Muhimmatul Umami SSI MSI. Nah, dalam penjelasan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mikroorganisme yang sedang mewabah di dunia. Kira-kira apa ya? Nah, sini saya akan menjelaskan tentang virus. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu virus. Virus merupakan parasit makhluk hidup yang kehidupannya itu bergantung kepada makhluk hidup lain. Nah, virus juga merupakan mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup lain. Kenapa sih virus ini hanya dapat bereplikasi pada sel ataupun makhluk hidup lain? Kenapa? Karena virus ini tidak mempunyai alat seluler yang untuk bereproduksi sendiri, sehingga dia itu hanya bergantung kepada sel makhluk hidup lain. Nah, ukuran virus ini sangat kecil sekali, mikroskopik, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Malahan dia itu hanya lebih kecil daripada bakteri. Nah, jadi gimana sih caranya kita ini supaya bisa melihat virus yang kelihatannya itu sangat kecil tidak bisa dilihat oleh mata telanjang? Yaitu dengan cara bantuan alat berupa untuk selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri virus. Apa saja sih ciri-ciri virus ini? Yang pertama, virus itu hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau disebut juga dengan selubung protein. Yang kedua, ukuran virus ini sangat kecil sekali, malah lebih kecil daripada bakteri. Kira-kira ukurannya itu sekitar 20 sampai dengan 300 nanometer. Yang ketiga, tubuh virus ini tidak berbentuk sel, sehingga virus ini tidak memiliki inti sel, tidak memiliki membran sel, dan juga tidak memiliki sitoplasma. Ciri virus yang keempat yaitu virus hanya dapat hidup dan berkembang pada sel hidup saja. Artinya, virus di sini hanya bergantung pada sel hidup. Nah, karena apa? Karena virus di sini membutuhkan materi genetik, di mana di luar sel tubuh inangnya ini adalah benda mati yang tidak mempunyai organel sel seperti makhluk hidup lain atau disebut juga dengan obligat. Oleh karena itu, virus ini hanya bisa berkembang dan tumbuh pada sel hidup. Ciri yang kelima yaitu virus itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Apa saja sih sebenarnya bentuk tubuh virus ini? Yang pertama yaitu bentuk tubuh virus itu bulat. Yang kedua, bentuknya itu seperti batang. Yang ketiga, yaitu bentuknya seperti huruf T. Dan yang keempat, bentuknya itu seperti silindris. Yang pertama yaitu kepala virus. Bagian kepala virus terdiri atas kapsid dan asam nukleat. Yang pertama yaitu kapsid. Kapsid merupakan sel selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, yang berfungsi untuk melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. Yang kedua yaitu asam nukleat. Asam nukleat merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat virus. Setiap jenis virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Untuk selanjutnya yaitu leher virus. Tidak semua jenis virus itu memiliki leher, hanya virus yang berbentuk kompleks saja yang memiliki leher. Bagian leher virus terdiri atas leher dan juga kerah atau disebut dengan kolar. Leher virus berfungsi sebagai tempat penyangga kepala virus.
Untuk selanjutnya yaitu ekor virus. Bagian ekor virus terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel Hoppes dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Yang kedua yaitu serabut ekor. Serabut ekor berfungsi sebagai penerima rangsangan atau disebut juga dengan reseptor dan juga untuk menempel pada sel inang. Selanjutnya yaitu lempeng dasar. Lempeng dasar berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Dan yang terakhir yaitu jarum penusuk. Jarum penusuk berfungsi untuk melubungi sel inang agar DNA virus dapat masuk ke sel inang. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi-fungsi virus. Yang pertama yaitu virus dapat digunakan sebagai vaksin. Vaksin merupakan patogen atau penyebab penyakit yang telah dimodifikasi menjadi lebih lemah dan menimbulkan dampak yang lebih sedikit. Tujuan dari vaksin di sini yaitu agar tubuh kita ini membentuk antibodi yang lebih khusus sehingga ketika virus ini menyerang pada tubuh kita, nah tubuh kita ini dapat langsung mengatasinya sehingga kita ini tidak terkena penyakit ataupun tidak menimbulkan penyakit. Fungsi yang kedua yaitu virus sebagai antitoksik. Modifikasi virus dengan berbagai rekayasa genetik yang dapat menghasilkan antitoksik. Antitoksik di sini berfungsi sebagai obat untuk berbagai penyakit. Yang ketiga yaitu virus dapat menyerang bakteri patogen. Terdapat virus yang sel inangnya itu merupakan bakteri. Nah, apabila virus tersebut dapat menyerang bakteri patogen, penyebab berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan, virus ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Oke, untuk selanjutnya yaitu peran virus dalam kehidupan manusia. Apa sih peran virus dalam kehidupan itu? Yang pertama yaitu virus dapat menginfeksi inang tertentu sehingga dapat mengakibatkan keuntungan dan kerugian. Contoh peranan virus yang menguntungkan yaitu terapi gen dan vaksin. Peran virus yang kedua yaitu virus berperan sebagai vektor yang akan menyisipkan gen tertentu dalam terapi gen. Untuk yang ketiga yaitu selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus dalam pembuatan vaksin protein. Dan untuk selanjutnya yaitu virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Contoh beberapa penyakit yang menginfeksi tumbuhan. Yang pertama yaitu tungro, yang kedua yaitu mosaik. Contoh beberapa penyakit yang menginfeksi pada hewan. Yang pertama yaitu tetelo, yang kedua yaitu rabies. Contoh beberapa penyakit yang menginfeksi pada manusia. Yang pertama yaitu cacar air, yang kedua influenza atau bersin-bersin, yang ketiga gondongan, yang keempat yaitu AIDS. Oh, faktanya virus ini menyerang manusia, buat kita selalu waspada, mengingatkan kita jaga kesehatan dan berdoa. Virus bersifat sebagai parasit, menginfeksi sel organisme hidup. Bentuk bervariasi dapat dikristalkan, selalu menempel pada sel inangnya. Ukuran virus yang sangat kecil tak dapat dilihat oleh mata kita, hanya memiliki satu asam nukleat antara RNA atau juga DNA. Oh, virus ini bukan makhluk hidup
tanpa inangnya, jadi bingung.